Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam kita curahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Pak Kiai Kim. Kemudian yang kami hormati Bapak Rahmat Banu Widodo. Nah, kemudian yang kami hormati pembicara pada malam hari ini, yang pertama Pak Dr. Kandidat Kiai Ceng Nur Widyadiningrat selaku penggiat kitab klasik dan sekaligus dosen STIB Cibinong Bogor. Selanjutnya yang kami hormati Kiai Haji Abdul Majid Magister Manajemen selaku Ketua Dewan Syuro Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang para hadirin Madrasah Ilmu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Bekasi edisi ke-88. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat untuk kita semua untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini yang memang diadakan rutin ya, sepekan sekali gitu setiap Ahad malam. Baik, marilah para hadirin sekalian, kita buka acara pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah dan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya mohon izin Pak Kiai untuk sambutannya langsung ke Pak Kiai ya. Baik, baik. Oke, kepada Pak Kiai dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Selawat serta salam tercurah senantiasa kepada pemimpin kita, junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita makna pengorbanan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Pertama-tama, kami dari Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih khususnya untuk para pembicara malam ini. Ceng Nur Widyadiningrat, seorang penggiat kitab klasik, seorang intelektual, guru kami. Terima kasih Ceng Nur atas keikhlasannya untuk wakaf ilmu dalam madrasah ilmu malam ini. Begitu juga untuk Kiai Abdul Majid yang mungkin malam ini sedang OTW. Begitu juga untuk hadirin sekalian yang pada malam ini hadir menghadiri acara Madrasah Ilmu ini. Terima kasih kepada guru kami, Romo Ali, Profesor Mastur Toib. Terima kasih Prof, semoga sehat-sehat selalu. Kami masih butuh profesor untuk terus menimba ilmu dari profesor. Sehat-sehat, jaga kesehatan ya Prof. Amin. Begitu juga untuk Kiai Amiruddin dari Gembong, aktivis Dewan Dakwah, amil dari kecamatan terjauh dari Kabupaten Bekasi. Terima kasih sudah hadir. Wabil khusus Direktur Madrasah Ilmu, Bapak Rahmat Banu Widodo, yang malam ini alhamdulillah bisa menghadiri. Begitu juga untuk Ustadz Soleh Muhammad ya, yang malam Ya, ini Bapak. hadir. Terima kasih Ustadz Soleh sudah hadir ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Madrasah Ilmu Kabupaten Bekasi edisi malam ini, edisi ke-88, alhamdulillah angka yang keramat 88, mengangkat tema spirit kurban dan keadilan ekologis.
Dan tema ini sangat relevan dengan kondisi zaman kita serta aktual dengan 2 pekan atau 3 pekan lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Kurban. Karena kurban ini menurut kami bukan hanya ibadah ritual, melainkan juga simbol kepedulian, status kepedulian kita, simbol kepedulian sosial dan pengorbanan demi kemaslahatan bersama. Di dalamnya terkandung pesan-pesan keadilan, terutama keadilan ekologis yang menjadi tema kita malam ini. Bukan hanya antara manusia, saya kira, tapi juga terhadap alam semesta yang Allah telah amanahkan kepada kita. Keadilan ekologis berarti kan menjaga keseimbangan ciptaan Allah. Tidak merusak bumi dan menunaikan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Ketika kita berkurban, kita belajar ikhlas dan rela berbagi. Demikian juga dalam menjaga lingkungan, kita dituntut untuk rela menahan diri dan keserakahan serta berusaha melestarikan alam demi generasi mendatang. Bagaimana elaborasi lebih mendalam, saya kira Cheng Nur dan Kiai Majid nanti akan memaparkan secara luas gitu. Dan saya berharap dan yakin diskusi ini akan menjadi ruang mempertemukan semua disiplin ilmu, semua khasana, semua wawasan sebagai kontribusi kita untuk kemajuan peradaban Islam, dan sehingga akan lahir gagasan-gagasan yang memperkuat iman sekaligus memberikan solusi atas kehidupan. Semoga keadilan ekologis kita bisa memperluas wawasan dan juga mempraktikkan, mengaplikasikannya secara sempurna sesuai dengan kemampuan kita. Saya yakin para pembicara, moderator, dan seluruh peserta dapat mengambil hikmah yang mendalam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk Ustaz Jesmawati yang telah mengawal agenda ini. Akhir kata, mari kita ikuti acara ini dengan hati yang lapang, pikirannya yang jernih, dan semangat pengabdian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita dan menjadikan kurban kita sebagai jalan menuju keadilan ekologis yang hakiki. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ismawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai Kim. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan senantiasa memberikan kesehatan untuk Pak Kiai ya, karena memang madrasah ilmu ini selalu berjalan ya. Salah satunya adalah semangat dan perjuangan dari Pak Kiai, juga termasuk para dosen kami Pak Rahmat Banudodo dan para eh, ustadz-ustadz sekalian yang senantiasa hadir setiap malam Ahad. Kalau kata Pak Kiai tadi, senantiasa istilahnya itu mengosongkan gelas gitu ya Pak ya, untuk terus diisi gitu dengan suplemen-suplemen ilmu yang ada pada malam hari ini. Baik, mohon izin. Jadi memang tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah terkait dengan spirit kurban dan keadilan ekologis. Eh, Bapak Ibu para peserta Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, memang tadi sempat disinggung oleh Pak Kiai gitu ya, bahwasannya ketika kita memasuki bulan Zulhijjah, maka umat Islam itu diingatkan pada satu ibadah yang agung, yaitu tadi disinggung oleh Pak Kiai adalah ibadah kurban, yang dimana ibadah ini bukan hanya sekedar ritual penyembelihan hewan gitu ya, tetapi ada apa ya, simbol ketaatan ya, ketaatan sempurna kepada Allah yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tetapi di tengah krisis global hari ini ya, mulai banyak misalnya kerusakan lingkungan atau eksploitasi alam sampai ketimpangan sosial, nilai-nilai kurban itu semakin relevan untuk kita renungkan kembali begitu Bapak Ibu. Nah, karena tadi sempat disinggung oleh Pak Kiai ya, kurban itu mengajarkan kita tentang pengorbanan, keikhlasan seperti itu ya, dan kepedulian sosial, dan juga yang tidak kalah penting apa, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, disinilah muncul konsep yang namanya keadilan ekologis gitu ya. Maka hubungan manusia dengan alam itu bukanlah hanya sekedar hubungan eksploitasi, tetapi hubungan amanah. Dan Islam juga mengajarkan keseimbangan yang demikian. Nah, maka Bapak Ibu, dalam tema yang kita angkat malam hari ini terkait dengan spirit kurban dan keadilan ekologis, ya kita diajak untuk tidak hanya memahami kurban itu sebagai ibadah individual gitu ya, tapi semangat kolektif membangun kehidupan yang adil, yang baik gitu secara sosial maupun ekologis. Dan alhamdulillah malam hari ini
sudah hadir ya Bapak Kiai apa pemateri kita yang pertama yaitu Bapak Dr. Kandidat Kiai Cheng Nur yang Masya Allah sudah hadir sebelum pukul 8 ya Masya Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat untuk beliau ya. Kami berdoa kepada Allah juga semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada beliau pada malam hari ini. Baik, mohon izin untuk menyapa dulu Pak Kiai Cheng Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, langsung saja Pak Kiai Cheng Nur untuk pemaparan materinya pada malam hari ini dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi usolli wa usallimu ala rasulil malahim sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pimpinan daripada madrasah ilmu ini, terkhusus Romo Kim, begitu juga pada guru kami, yaitu Profesor Masdur yang masih berkenan menghadiri majelis yang mulia ini, begitu juga dengan para sahabat lainnya yang ada di Zoom ini. Pada malam hari ini kami diminta untuk menyampaikan apa sih spirit kurban dan tentang keadilannya ekologi. Kami coba buka-buka hadis yang berhubungan dengan kurban. Oleh karena itu pada malam hari ini kami akan membaca langsung akan mengkaji teks hadis yang merupakan sebuah teks, yaitu hadis yang berbunyi frase utamanya yang akan kami bahas itu ada sebuah frase dari hadis itu, Ana ibnu Zabihaini. Nah frase ini yang akan menjadi kajian khususnya kami sendiri. Untuk kita langsung kajiannya kepada teks langsung tanpa kita menyelami bagaimana para ulama menerangkan teks ini. Seperti biasa, saya akan senantiasa mengkaji dari sisi struktur bahasanya. Dan sekaligus kita juga akan mengetahui bagaimana bahwa Rasulullah itu memiliki nama sebagai fasihul lisan. Sebagai apa artinya pandai berkomunikasi. Bukan sekedar komunikasi verbal, tapi dalam berbagai macam kontekstual Rasulullah memiliki keunggulan dalam berkomunikasi, termasuk bagaimana dalam memilih kata itu. Nanti kita akan lihat ketika dikaji dari struktur bahasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kata-kata dalam tradisi Arab klasik tidak pernah lahir sebagai bunyi yang kosong, tapi setiap huruf membawa ingatan, setiap pola menyimpan sejarah atau wazan kalau orang santri bilang. Dan setiap susunan kalimat memantulkan lapisan makna yang bergerak dari dunia lahir menuju kedalaman batin. Nanti kita akan lihat di bawah. Bahwa bahasa Arab bukan sekadar kita katakan alat komunikasi saja, tapi ia adalah bahasa Arab itu adalah merupakan rumah simbol, tempat sejarah, dan spiritualitas bertemu dalam satu tarikan suara. Kenapa Rasulullah ini memilih kata ana ibnu Zabihaini? Kalau frase ana ibnu Zabihaini kita lihat secara terjemahan leksikal. Ana, aku, ibnu Zabihaini adalah anak dari dua sosok yang disembelih. Ini frasenya kalau kita terjemahkan secara leksikal begitu. Aku adalah anak dari dua sosok yang disembelih. Ungkapan ini tidak berhenti sebagai informasi genealogis tentang gennya bagaimana Rasulullah berasal dari keturunan yang pernah disembelih atau mu'akkad. Tapi melainkan menjelma menjadi landscape metafisis, metafisika, tentang bagaimana pengorbanan, tentang bagaimana kenabian,
dan juga sekaligus bagaimana kesinambungan cahaya Ibrahimik atau Ibrahim. Hadis yang sangat singkat ini kelihatannya sederhana frase ini, sederhana di permukaan. Namun dalam struktur linguistik, struktur bahasa, tersembunyi jaringan makna yang luas. Makna apa aja? Makna tentang nasab, makna tentang kurban, makna tentang cinta ilahi, makna tentang legitimasi kenabian. Ada 4-6 makna minimal. Maka dalam tradisi ilmu bahasa Arab klasik tadi itu, sebagaimana kalau kita meminjam melihat kitabnya Imam Sibawaihi, itu berjudul Alkitab, itu adalah tokohnya ya, struktur bahasa atau sintaksis. Begitu juga kita lihat kitabnya Al-Khosais karya Ibnu Jinni, maka frase ini akan kita lihat bahwa bentuk kata ini tidak pernah netral. Artinya bahwa bentuk kata ini selalu membawa hubungan antara bunyi, itu fonetik, pola atau wazan, dan jiwa makna itu sendiri atau ilmu dilalah kalau kita lihat dalam kajian klasik. Maka hadis ini tadi yang An-Nazabihaini dapat dibaca bukan hanya sebagai deklarasi identitas Nabi, Rasulullah mendeklarasikan, tetapi juga sebagai puisi ontologis. Kita kenal bagaimana orang Arab itu pandai dalam bersyair tentang manusia yang lahir dari sejarah pengorbanan suci. Misalkan kita sekarang masuk ke materi. Lihat struktur bahasa. Kata pertama disebut kata ana atau aku. Ana secara gramatikal atau nahwu, ia hanyalah domir mutakallim mufrad yang menyatakan kata pengganti saya pribadi, kata ganti orang pertama. Akan tetapi dalam bahasa kenabian, kata aku itu kata ana tidak pernah sesederhana personal linguistik. Ia adalah pusat kesadaran. Ia adalah titik tempat sejarah dan wahyu bertemu. Maka ketika Rasulullah mengucapkan ana dalam konteks hadis ini, Nabi tidak hanya menunjuk dirinya sebagai individu biologis dia ya, biologis artinya secara bashar, tetapi juga sebagai subjek spiritual yang memikul seluruh memori kenabian Ibrahim dalam rentang sejarahnya. Kemudian kalau dilihat dari fonetik dalam bunyi ana, sisi fonetiknya bagaimana gerakan eksistensial yang halus ana gitu. Ana kalau bahasa kan ana. Hamzah kalau kita huruf a itu hamzah a. Hamzah membuka suara dengan tegas a. Ana a gitu kan, tegas dia. Nah, dengan ketegasan ini seolah-olah Rasulullah ingin mendeklarasikan muncul dari kedalaman ruhaninya huruf A tadi itu. Adapun huruf nun itu menghadirkan gema ya, huruf nun kan nun. Nah itu berasal dari nasal kan. Nah ke atas itu nasal dia. Yang lembut dan reflektif kan. Ana. Refleks dan lembut dia. Nah, sementara vokal akhir, jadi ana, vokal akhir, mengembalikan bunyi pada keluasan yang tenang. Ana, tuh, tenang dia. Ana, mengembalikan bunyi pada keluasan yang tenang. Maka bahasa di sini, dalam konteks ini, ana zabihaini, bekerja sebagai doa. Sederhana dia di telinga, ana ibnu zabihaini. Tetapi luas di dalam jiwa dia. Maka aku, dalam kata ini, ana ini menjadi gerbang menuju sejarah pengorbanan yang lebih besar daripada diri manusia itu sendiri. Nah, itu dari kata ana saja kita lihat seperti itu seluruh bahasa. Dan kita lihat juga struktur bahasanya dari kata ibnu. Itu kan ana ibnu. Ibnu itu kan anak. Nah, kalau kita lihat dalam historis bahasa Arab, bahwa anak atau ibnu dalam budaya Arab, anak bukan hanya hubungan darah saja, melainkan keberlanjutan makna. Apa nyatanya bahwa anak merupakan dari sisi bahasa bukan sekadar hubungan darah, tapi melainkan keberlanjutan makna. Kan anak itu kan berasal dari akar katanya ba,
nun, ya. Ini kan ciri-ciri Arab. Ba, nun, ya. Nah, kata ba, nun, ya ini berkaitan dengan makna. Artinya ban itu artinya pertama makna secara leksika artinya membangun. Kedua mendirikan. Dan ketiga melahirkan. Karena itu, seorang anak dipahami sebagai bangunan genealogis yang meneruskan keberadaan ayahnya. Jadi kalau lihat kita dalam Mu'jam, dalam kamus besar Lisanul Arab itu, ya Ibnu Manzur. Kemudian di dalam kata Ibnu, bahasa Arab menyimpan gagasan bahwa manusia tidak lahir sebagai individu yang terputus, tetapi juga sebagai mata rantai sejarah dan ingatan. Maka ketika Nabi menyebut dirinya anak ibnu, Anda disebutkan kata ibnu, anak, yang dimaksud bukan biologis, tapi itu adalah kata yang bergerak melampaui tubuh menuju warisan spiritual. Maka kita lanjutkan lagi ibnu Zabihaini. Nah, dalam struktur idhofah, artinya ada idhofah mudhaf ilaih. Kata ibnu ini menjadi pusat hubungan simbolik antara Nabi Muhammad SAW dengan dua figur pengorbanan sebelumnya. Siapa dua figur Zabihaini yang sebelumnya itu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan begitu juga itu yang bernama ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Maka relasi ini bukan hanya relasi darah kalau begitu, tetapi juga relasi nur atau cahaya. Yang mana kalau lihat dari konteks tadi di ayat yang Ibnu Zabihaini, Nabi diposisikan sebagai kelanjutan dari dua sejarah kurban yang berbentuk jalan kenabian. Kemudian kita lihat puncak simbolisnya, karena bahasa selalu berhubungan dengan simbol kalau kita pakai teorinya Roland Barthes, bahwa puncak simbolis dalam hadis ini yaitu dalam terletak pada kata az-zabihaini kalau kita pakai Roland Barthes. Artinya kan dua yang disembelih artinya. Nah, sementara kata zabihaini ini berasal dari akar za, ba, dan ha yang berarti menyembelih atau mengorbankan. Namun sekali lagi dalam bahasa Arab klasik sering mengubah tindakan juga menjadi identitas. Kalau kita lihat dalam kitabnya Al-Khosais itu teorinya, kitab Ibnu Jinni. Kita tahu kan polanya kan fa'il, zabih. Nah, kata zabih ini tidak hanya berarti yang disembelih ya, yang disembelih, tetapi juga yang ditakdirkan untuk pengorbanan. Kalau kita pakai lihat ke teorinya Al-Khosais itu Ibnu Jinni. Maka disinilah bahasa Arab memperlihatkan kekuatannya metafisisnya. Apa itu? Itu peristiwa berubah menjadi keadaan spiritual yang menetap. Nah, itu. Kemudian kita lihat lagi kata selanjutnya, az-zabihaini. Ya kan pokoknya adalah di sini ada kata musanna kan yang menunjukkan dua, zabihaini. Itu yang contoh ciri musananya adalah huruf ya dan huruf nun yang menunjukkan kepada angka 2. Artinya di sini menghadirkan dualitas yang sangat simbolik dia. Sejarah gramatikal nahu ia menunjukkan dua sosok, itu Nabi Ismail dan ayahnya Abdul Muthalib. Tetapi secara spiritual ia mempertemukan dua lapisan sejarah pengorbanan. Yaitu sejarah pengorbanan Nabi Ismail bagaimana sebagai simbol kepasrahan total kepada Tuhan. Ia rela menyerahkan dirinya demi ketaatan. Sementara ayahnya, simbolnya adalah Abdul Muthalib, adalah menjadi simbol keselamatan nasab. Kan selamat pada akhirnya tidak dipotong dengan kakeknya itu Muthalib dengan mengorbankan 100 onta. Kan kalau dilihat sebabul wurud Nabi itu. Jadi dua pengorbanan ini bertemu dalam diri Muhammad dan Ahmad bin Nabi ini sebagai sintesis sejarah Abrahamik dia. Ismail dan Abdul ini sebagai pertemu kedua kan, sebagai sejarah sintesisnya, sejarahnya Abraham itu Ibrahim. Maka kalau kita lihat dalam pendekatannya perspektif semantik sufistik, bahwa pengorbanan tidak hanya berarti penyembelihan fisik, tetapi pengorbanan adalah sebagai simbol fana. Fana di sini artinya lenyap ego di hadapan kehendak ilahi. Karena itu
kata zabihaini yang dua yang disembelih dapat dibaca sebagai dua lapisan pengorbanan manusia. Itu pengorbanan lahiriah dan pengorbanan batiniah. Maka bahasa hadis di sini bergerak dari sejarah menuju metafisika, dari tubuh menuju ruh. Itu ya. Terus kita lihat lagi sistem struktur bahasa dari sisi fonetiknya, makhorijul hurufnya. Ana ibnu zabihaini. Kita lihat dari sisi makhraj, dari sisi fonetik. Frase ini memiliki ritme yang padat, namun dia liris gitu ya. Dominasi kan ada dominasinya huruf jahar gitu kan. Ada dominasinya huruf jahar ini menghadirkan kesan a. A itu huruf jahar kan. A. Ana, nanya huruf eh, lain. Nah, menghadirkan kesan tegas dan deklaratif. Apa sisi simbol deklaratifnya bahwa Hamzah A tadi Hamzah membuka hadis ini dengan suara yang keras A, ana. Sementara bunyi zabih ini kan rendah. Ana ibnu zabih ini kan kita nggak bisa mengucapkan nggak bisa kan? Tetapi rendah za. Dan ha kan zabi haini enggak zabi haini gitu. Rendah dia. Nah, pada huruf za dan huruf H tadi itu secara fonetik menghadirkan napas tenggorokan yang dalam dan spiritual dia. Maka dalam tradisi ilmu aswat atau ilmu dalam kajian dalam bahasa itu ilmu aswat, ilmu fonetik, bunyi tidak dipahami sekadar fenomena artikulatoris, tetapi bunyi itulah pembawa rasa dan pengalaman batin. Kalau kita lihat dalam kitabnya Al-Jinni maupun itu kitab Ibnu Jinni yang berjudul Siru Sinaatil I'rab, itu bisa kelihatan. Nah, adapun akhiran huruf ya dan nun kan zabihaini, huruf ya-nya disukun dan sementara huruf nunnya adalah berharokah hidup. Ya dan nun ini kalau sisi fonetik menghadirkan resonansi lembut yang menutup hadis dengan nuansa yang bersifat reflektif. Ia seperti gema panjang dari sejarah pengorbanan yang belum selesai. Bunyi di sini artinya tidak hanya menyampaikan makna artinya kepada yang dipotong dua, tetapi menciptakan suasana spiritual. Oleh karena itu, bahasa Arab dalam hadis ini, dan khususnya dalam frase ana ibnu Zabihah ini, terdengar seperti zikir. Terdengar seperti pada zikir yang memanggil memori kolektif umat. Dari mulai zaman Nabi Ismail sampai tarik itu sampai kepada ayahnya. Itu kan memanggil kolektif bagaimana peristiwa pengorbanan di memori kolektif umat. Nah, sementara kalau kita lihat kata Ana Ibnu Zabihah ini dari sisi sintaksisnya, yaitu ilmu nahunya. Hadis ini adalah memakai jumlahnya jumlah ismiyah, itu kalau orang santri paham dia, jumlah ismiyah yang sangat singkat tetapi penuh penegasan. Apa contohnya? Itu dengan kata ana. Ana ini berfungsi sebagai mubtada. Adapun Ibnu Zabihah ini menjadi khabar. Maka dalam ilmu nahwu klasik, penggunaan domir ana dari di awal kalimat menghadirkan efek takkid atau taukid, penegasan dia. Penegasan di kalau dalam bahasa ilmu nahwu itu atau bentuk afirmasi identitas. Anak saya loh gitu. Anak saya loh, penegasan identitas dalam afirmasi. Sehingga struktur ini menjadikan seluruh kalimat dari Ana Ibnu Zabihah ini berputar pada subjek kenabian. Nabi tidak hanya menyampaikan informasi tentang dirinya bahwa saya ini adalah nabi, tetapi juga menegaskan posisi spiritualnya dalam sejarah wahyu yang panjang tadi itu. Maka pada akhirnya setelah struktur bahasa, frase Ana Ibnu Zabihaini memperlihatkan bagaimana bahasa Arab itu mampu memadatkan sejarah, mampu memadatkan simbol, mampu memadatkan bunyi, dan mampu memadatkan metafisika ke dalam satu ungkapan yang sangat singkat. Jadi kita lihat bagaimana maka Rasul wajarlah sebagai ahli berkomunikasi fasihul lisan gitu ya. Nah, iya artinya anak Ibnu Zabihah ini kalimat ini
ada terdengar sebagai puisi dia, puitis ya, puisi tentang nasab, tentang genealogi dan pengorbanan. Ia adalah gema panjang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan ayahnya Said Abdullah bin Muthalib yang bertemu dalam diri Muhammad tadi. Maka bahasa di sini kami menyimpulkan tidak lagi sekadar alat bicara, tetapi juga ruang tempat sejarah suci dan kesadaran manusia saling bercermin. Maka hadis yang ini kita yang baru bahas, ini tidak hanya berbicara tentang siapa Nabi Muhammad, who is Muhammad, tetapi juga tentang bagaimana jalan manusia menuju kepada Tuhan. Bahwa setiap cahaya lahir dari pengorbanan dan setiap kedekatan kepada yang ilahi selalu menuntut keberanian untuk menyerahkan diri. Ini dari frase dilihat dari struktur bahasa. Nah, sekarang bagaimana kajian struktur bahasa ini seperti itu? Adakah relasinya dengan tema pada hari dengan sisi keadilan ekologi? Ternyata kalau kita pakai teorinya hermeneutik Roland Barthes, itu memiliki relasinya, bisa akan kita kebongkar gitu baca tanda-tanda ini. Minimal saya bisa membongkar atau menyebutkan makna simbol ini ada 10 gitu. Satu, minimal bahwa konsep pengorbanan dalam hadis An-Zabihaini ini dapat direlasikan dengan keadilan ekologi sebagai etika pengendalian ego manusia terhadap alam. Pengorbanan tidak hanya dimaknai sebagai ritual fisik, tetapi juga sebagai fana. Fana itu apa dalam konteks ini? Yaitu peniadaan, keserakahan, dan dominasi manusia atas kehidupan lain. Sehingga tercipta relasi yang adil antara manusia, makhluk, hidup, dan lingkungan. Adapun poin yang kedua, sisi tadi metafisisnya. Sementara kata ana menunjukkan kesadaran eksistensial manusia sebagai subjek moral. Maka dalam konteks keadilan ekologi, manusia dipahami bukan sekadar penguasa mutlak bumi, tetapi juga sebagai pusat kesadaran yang memikul amanah spiritual untuk menjaga kesinambungan ciptaan. Adapun poin yang ketiga, kata Ibnu tadi itu ya, dari metafisiknya, yang berasal dari akar ba'nun ya tadi artinya membangun, mengandung makna berkelanjutan dan kesinambungan generasi. Hal ini tentu berkaitan dengan prinsip keadilan ekologis antar generasi, yaitu bagaimana manusia wajib membangun peradaban yang menjaga keberlangsungan alam bagi generasi mendatang, bukan merusaknya demi kepentingan sesaat saja yang dipahami pada hari ini. Adapun dari sisi struktur idopah ini lebih diulang lagi biar kita ya selalu ingat Ibnu Zabihaini ini memperlihatkan hubungan genealogis dan spiritual yang saling terhubung. Adapun dalam perspektif ekologi, manusia dipahami sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang saling bergantung, bukan entitas terpisah dari alam dan makhluk lainnya. Sementara kata zabihaini ada yang berarti dua yang disembelih, mengandung simbol pengorbanan dan kepasrahan. Dalam relasi keadilan ekologi, hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup memerlukan etika pengorbanan diri. Artinya, perlunya membatasi eksploitasi, perlunya menahan kerakusan konsumsi, dan perlunya mendahulukan keberlanjutan kehidupan bersama. Adapun yang keenam, kita lihat simbolnya Nabi Ismail. Bahwa Nabi Ismail itu sebagai simbol kepasrahan total dapat dibaca sebagai paradigma ekologis tentang harmoni dengan kehendak ilahi dalam tatanan alam. Alam tidak diposisikan sebagai objek eksploitasi, tetapi juga sebagai bagian dari ayat-ayat Tuhan yang harus dihormati dan dijaga keberlangsungannya. Adapun simbol yang Abdullah itu sebagai figur yang ditebuskan melalui kurban, menunjukkan bahwa keselamatan kehidupan tercapai melalui penggantian destruksi dengan anugerah. Maka dalam keadaan ekologi hal ini dapat dipahami
sebagai perlunya transformasi dari budaya penghancuran lingkungan menuju budaya perlindungan dan pemulihan bumi. Anu kodilasi fonetiknya yang tadi kami bahas di awal, bahwa dalam konteks ekologis bunyi dan bahasa tidak sekadar alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium kesadaran kosmik yang menumbuhkan penghormatan terhadap harmoni alam semesta. Ada pun yang kesembilan, struktur sintaksisnya dalam konteks ekologi, bahwa identitas manusia yang ideal itu yang dibangun bukan melalui dominasi atas bumi, tetapi melalui tanggung jawab moral, pengendalian diri, dan keberanian berkorban demi keberlangsungan kehidupan bersama. Adapun yang terakhir, si keadilannya ini konteks keadilan, setiap cahaya itu lahir dari pengorbanan. Dan setiap kedekatan kepada ilahi menuntut kesediaan manusia untuk hidup secara adil terhadap seluruh ciptaannya. Maka keadilan ekologi dengan demikian menjadi bentuk spiritualitas pengorbanan yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan yang ilahi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mencoba menganalisa terhadap hadis Anna Ibnu Zabaihaini yang bisa kami sampaikan di majelis yang mulia ini. Untuk saja mari kita sama-sama kita kaji bersama teks daripada Ana Ibnu Zabihaini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hadirin para asatidz yang dirahmati Allah. Masya Allah, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dr. Pak Kiai Cheng Nur atas pemaparan materi yang sangat mendalam dan juga kaya perspektif ya tadi Pak Kiai. Senang sekali mungkin kalau saya pribadi itu ini kali kedua ya membersamai Pak Kiai Cheng Nur dalam madrasah ilmu gitu ya. Ternyata Masya Allah ini juga kali keduanya saya betul-betul kagum kepada Pak Kiai ya. Karena memang apa yang Pak Kiai sampaikan itu menunjukkan bahwa memahami hadis itu tidak sederhana gitu ya. Karena saya sendiri Pak Kiai karena bukan background pondok ya yang Islami gitu. Jadi untuk memahami terkait dengan tadi ketelitian hadis dari aspek bahasa, kemudian nahwu dan kedalaman makna-makna simbolik dan metafisik tadi yang disebutkan oleh Pak Kiai itu memang betul-betul masih apa ya masih proses gitu Pak Kiai ya. Tapi insya Allah tidak menambah tidak mengurangi ya kehusyuan kita dalam mengkaji. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai gitu ya bahwasanya banyak sekali yang bisa kita pahami gitu ya dari hadis yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi yang ternyata itu adalah hadis yang luar biasa berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini terkait dengan spirit kurban dan keadilan ekologis. Baik, nanti insya Allah para asatidz yang dirahmati Allah, insya Allah nanti akan ada juga sesi tanya jawab dan juga sesi diskusi ya atau ada para asatidz yang ingin menambahkan gitu ya, menyampaikan insight-insightnya gitu di forum kita pada malam hari ini. Baik, kita mohon izin kita ke pemateri kedua terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Majid. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Abdul Majid, apa bisa mendengar suara kami? Ya, belum terdengar, masih termute Pak Kiai, mohon maaf. Ya, mungkin masih proses ya. Kita doakan para asatidz sekalian, para kiai sekalian. Alhamdulillah sudah bergabung di Zoom ini ada 16 partisipan yang Masya Allah turut hadir para kiai, para guru-guru yang luar biasa senantiasa membersamai dan saling berbagi ilmu ya pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan atas ilmunya para kiai sekalian yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Iya, Pak Abdul Majid sudah buka kamera, hanya saja untuk suaranya belum terdengar, Pak Kiai.
belum terbuka mute-nya. Jadi kita belum bisa mendengar. Mungkin kendala jaringan. Bagaimana Pak? Mungkin masih proses ya. Kita doakan semoga dimudahkan. Mungkin sambil menunggu Pak Abdul Majid, saya ingin apa ya? Mungkin mengulik lebih dalam ya pemaparan dari Pak Kiai Cheng Nur ya. Eh, Boleh nanti singkat saja mungkin Pak Kiai Cheng Nur sambil menunggu Pak Abdul Majid untuk merecovery ya Zoom-nya mungkin ada kendala sinyal seperti itu. Karena untuk kameranya sudah terbuka, hanya saja untuk suaranya ini masih belum belum keluar gitu ya. Atau sedang diusahakan gitu. Coba mungkin untuk mute-nya ini masih termute gitu ya. Masih termute. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu Pak Kiai Cheng Nur, mohon izin saya ada yang apa ya mungkin mungkin pertanyaannya sangat sangat sederhana sekali ya karena mohon izin Pak Kiai, saya adalah mahasiswa gitu ya jadi memang masih dalam proses yang betul-betul proses pembelajaran yang sangat-sangat dasar begitu ya dalam memahami apa yang Pak Kiai sampaikan tadi saja. Saya betul-betul masih mencerna gitu ya Masya Allah gitu ya. Eh, jadi terkait dengan hadis yang disampaikan oleh Pak Kiai Cheng Nur tadi gitu ya. Kalau menurut dari sisi Pak Kiai Cheng Nur sendiri gitu ya, eh, bagaimana sih nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis yang Pak Kiai sampaikan tadi itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, khususnya sesuai dengan tema kita malam hari ini ya, ekologis gitu. Jadi antara menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Nah, itu tadi kayaknya belum belum apa ya, belum dikupas secara mendalam gitu. Nah, mungkin bagaimana Pak Kiai dalam memandang ini ya atau tadi menerjemahkan hadis tadi gitu dalam kehidupan sehari-hari khususnya ketika menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Terus juga dalam spirit berkurban mungkin begitu. Baik, Pak Cengner masih bersama kami. Baik. Jadi Baik, kalau alhamdulillah. kalau kita teknis yang sederhana dari kata frase ana ibnu Zabiyahaini yang tentang berhubungan langsung dengan konteks keadilan ekologi. Kita pakai filosofinya orang Sunda lah yang sederhana atau orang Baduy. Orang Baduy itu dia sangat menjaga alam dia, sangat menjaga alam. Bahkan kalau kita lihat sisi spiritualnya lebih tauhidnya dia lebih bertauhid daripada kita dalam menjaga alam. Artinya begini contohnya. Orang Baduy itu dia kalau mau apa namanya bahasa Indonesia itu kalau mau membersihkan rumput-rumput saja, dia duduk dulu, dia berdoa dulu, dia minta izin dulu. Coba mau rumput itu, dia rumput yang di bawah itu dia duduk dulu, dia minta izin dulu dia. Kalau bahasa kita assalamualaikum dulu, saya mohon izin, saya mau meropot kamu dan sebagainya ada kalimat-kalimatnya dia. Yang intinya bahwa saya tidak akan mengurangi senantiasa engkau yang senantiasa berdoa, bertasbih kepada yang maha kuasa dia. Itu ditempatkan maka kita lihat dia bagaimana orang-orang Baduy itu bisa menjaga alam kan sampai hari ini. Adakah alam di daerah sekitar Baduy ini yang namanya longsor atau dan sebagainya tidak pernah kita dengar dia. Dia langsung bagaimana dengan sistem sistem alam. Terus hadis ini juga kita ingat bahwa harus yang kita senantiasa sadari itu adalah bahwa hidup ini akan senantiasa berputar sebuah sistem apa simbiolis mutualisme gitu loh. Jadi maka maka kalau dalam pemahaman saya menerjemahkan ayat mutakin tadi itu kata mutakin itu ada sebenarnya adalah tunduk gitu loh. Tunduk kepada sistem sistem alam yang senantiasa daur berputar tadi itu dia bukan takwa masih bersifatnya abstrak tah di mana takwa itu karena kalau kita tunduk aja ikuti alam ngatur ikuti alam tidak pernah kita merusak alam kita dan sebagainya ya kita akan hidup akan harmoni gitu tapi sebaliknya kan kalau kita tidak takwa sebaliknya kalau kau di luar alam contohnya kasus sederhana aja kenapa para petani itu hari ini
Sawah-sawah yang kami yang dekat sawah, karena kami kebetulan kami punya saung dekat sawah-sawah itu. Dia banyak misalkan dia dikejar dengan tikus-tikus dia. Sederhana aja, karena hari ini tidak ada lagi burung, sering ditembak. Tidak lagi namanya ular, ular sudah sering ditembak. Jadi mereka tidak ada lagi tempat makan, saling simbiosis mutualisme tadi itu yang real pada hari ini. Beda dengan orang seperti orang lagi kembali lagi seperti contoh seperti orang Baduy, tidak pernah menembak namanya berburu apa namanya ular, tidak berburu burung-burung. Mereka nyaman-nyaman saja. Tidak ada yang namanya pernah nggak saya tidak pernah mendengar pas saya pernah langsung ke sana, tidak pernah itu tikus atau yang lainnya itu memakan tanaman mereka. Bahkan walaupun memakan, mereka sebenarnya mereka ada luar bisa luar detail begini. Contoh di Baduy itu karena kan paham betul ke sana itu. Dia bilang begini coba di Baduy itu pakai bahasa Indonesia begini. Wahai para makhluk yang mulia yang ada di sini semuanya, kalau engkau kalian ingin butuh makan, makanlah katanya. Yang ada yang telah tumbuh ini. Tapi janganlah semuanya, bagikanlah kami juga kan, untuk beribadah kepada Allah. Kalau bahasa itu sederhananya begitu. Itu yang dia makan ya sedikit aja 10%-nya itu. Yang lainnya masih utuh. Oh, luar biasa dia filosofinya itu dan bersentuhan. Ya, sederhana seperti itu. Jadi menurut hemat kami itu lihat aja filosofinya pada dalam berekologi orang-orang di kampung-kampung seperti tadi orang-orang Baduy ya misalnya ya orang-orang yang dibilang kata orang itu adalah apa termarginalkan, tidak berbudaya, tidak berilmu, justru mereka lebih paham tentang ekologi daripada orang-orang yang di Jakarta yang tahu ilmunya A sampai Z tentang bagaimana menjaga, buktinya mereka adalah paling terdepan yang menghancurkan ekologi. Begitu karena dia tidak memahami bahwa anak ibnu zabihaini bahwa ini kami senantiasa tadi konteksnya senantiasa menjaga untuk generasi selanjutnya mereka tidak pikir itu kan yang dipikir itu hari ini aja bagaimana untung dia tidak menjaga untuk kedepannya dia mungkin itu yang paling sederhana yang bisa kami pahami gitu. Ya, baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Ya memang betul ya Pak Kiai ada eh, perbedaan ya mungkin paradigma ya antara masyarakat hari ini ya masyarakat terutama masyarakat perkotaan yang eranya sudah modern mungkin begitu ya Pak Kiai. Baik, mohon maaf ini sepertinya Kiai Pak Kiai Majid belum bergabung. Kalau saya lihat di Zoom memang belum bergabung. Hmm, mungkin kendala sinyal ya. Baik, mungkin saya kita langsung ke sesi diskusi dan tanya jawab saja ya Bapak Ibu. Ya, oh bisa Profesor Mastur. Oh, Masya Allah. Eh, mohon izin Pak Profesor Mastur Tayyip untuk mungkin bisa memberikan tambahan insight ya terkait dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini. Assalamualaikum Pak Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Eh, bagaimana kabarnya Pak Master? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah Pak Kiai. Silakan Pak Kiai langsung saja untuk ini opini tanggapannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallah. Para jamaah Jumiat yang berbahagia, kita sudah dengarkan tadi ulasan dari Ceng Nur mengenai persoalan sekitar bagaimana kita bisa untuk menjaga keadilan ya, ekologis yang mungkin secara umum bisa dibedakan dengan keadilan yang sifatnya khusus berkaitan dengan manusia saja.
Jadi dalam pengertian luas dan dalam pengertian yang sempit. Kalau antar sesama manusia itu adalah pengertian yang sempit. Tetapi kita ini kan sebagai khalifah yang tentu saja harus mencakup juga keadilan yang luas, yaitu menyangkut lingkungan kita, menyangkut seluruh alam semesta. Itulah yang kita harapkan. Oke, kita berangkat dari kasusnya keluarga Ibrahim, di mana di dalam penerapan pengorbanan ini menjadi satu prototipe ya dari manusia secara universal, di mana beliau dan keluarganya itu dengan seluruh potensi-potensi yang dimilikinya, terutama dalam posisinya sebagai seorang nabi dan rasul, sebagai salah satu ulil azmi yang patut kita teladani dalam kehidupan ini. Misalnya dalam persoalan bagaimana keadilan cinta. Pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim itu ada kaitannya dengan keadilan cinta. Yaitu cinta yang ruang lingkupnya meliputi yang sifatnya vertikal dengan Allah dan dengan makhluk-makhluk yang lain, termasuk dengan anggota keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, istri-istrinya dan anak-anaknya. Kita lihat bagaimana suatu pentas perjalanan hidup seorang Ibrahim alaihissalam, di mana setelah melalui suatu perjalanan yang panjang dalam kehidupan berkeluarga, beliau ini tidak dikaruniai seorang putra yang dari rahim istrinya sendiri. Ini adalah satu secara tabii ya, ini menimbulkan satu perasaan yang kurang menyenangkan pada dirinya dalam keadaan dia menginginkan sebuah keluarga yang lengkap, bukan hanya memiliki istri tapi juga memiliki anak, sehingga dia bisa bagaimana memanifestasikan perasaan cintanya kepada keluarga, yaitu kepada istri dan anak. Tetapi berkaitan dengan itu semua, Ibrahim sebetulnya adalah seorang sosok yang tentu saja tidak diragukan lagi kecintaannya kepada Rabb-nya, terbukti dalam ketaatannya ketika dia ada kecenderungan untuk memuaskan dirinya, lalu kemudian Allah memberikan beberapa cobaan-cobaan di dalam kehidupannya sejak ketika dia remaja, dewasa, lalu kemudian berkeluarga. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya yang menyeleweng dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Ibrahim mampu untuk bisa melepaskan diri dari jerat-jerat hal-hal yang sifatnya negatif dari kaumnya, sehingga dia berhasil keluar menjadi manusia yang sangat kuat, sangat tangguh dalam keimanan, demikian juga punya satu visi yang jauh ke depan. Maka ketika kemudian berkeluarga dan lama tidak mempunyai anak, maka Nabi Ibrahim ini kemudian secara manusiawi menginginkan adanya anak tersebut. Maka Qadratullah memiliki istrinya yang sudah sepuh, yang sudah tua itu kemudian
mengandung. Dan ini merupakan istrinya yang tua, istrinya yang tua tidak juga mengandung, tapi kemudian Allah memberikan ganti, yaitu bukan ganti ya, memberikan lagi seorang perempuan sebagai istrinya yang kedua, yaitu Hajar. Konon istrinya ada 3, ya Allah alam ya, saya belum tahu persis secara tentang istri yang ketiga ini. Maka kemudian sukacitalah Nabi Ibrahim ketika istrinya mengandung putranya yang pertama dari kandungan Siti Hajar. Nah, disinilah awal mulai suatu harapan yang besar bahwa suatu saat dia bisa mewariskan amanah Allah kepada putranya. Kemudian putra ini berkembang menjadi seorang remaja. Betapa sukacitanya Ibrahim memiliki seorang keturunan yang tumbuh secara baik. Tapi kemudian disinilah Allah memberikan ujian yang sangat berat, yaitu dengan perintah untuk menguji sejauh mana ketahanan atau ketabahan Nabi Ibrahim sebagai seorang yang disimbolkan sebagai batu cadas yang sangat keras, yang sangat kokoh. Maka kemudian dia bermimpi. Nah, mimpi inilah sebagai satu batu ujian yang pertama, bagaimana dia harus menghadapi persoalan yang sangat pelik. Bukan hanya bagi Ibrahim, bagi semua orang akan memiliki persoalan yang sangat pelik apabila dihadapkan pada pilihan itu adalah harus diputuskan dengan mengorbankan perasaan. Inilah kualitas yang dimiliki seorang Ibrahim ketika dia disuruh untuk menyembelih putranya. Kalau dia tahu bahwa itu adalah merupakan suatu ujian dari Allah yang kemudian akan dibatalkan juga oleh Allah, maka itu bukan peristiwa yang hebat. Itu peristiwa biasa saja. Tapi kan beliau tidak tahu skenario Allah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi beruntunglah dia punya anak yang juga punya tekad yang kuat, yang punya keimanan yang kokoh, sehingga apapun yang dimimpikan oleh bapaknya ini menjadi sesuatu yang juga harus dia taati tanpa reserve. Seorang anak yang tidak perlu bertanya kenapa Allah menyuruh kepada bapakku untuk menyembelihku. Seorang anak yang sudah terbebas dari egoisme pribadinya, yang mempertanyakan segala sesuatu yang tidak masuk di dalam akalnya. Disinilah letak keimanan itu diuji ketika ada suatu kontradiksi, suatu perintah yang menurut ukuran dia adalah bertentangan dengan akal sehat. Inilah di sini sekaligus cinta dan pengorbanan itu menjadi satu jalinan yang sangat menarik, di mana nanti endingnya adalah keduanya, yaitu bapak dan anak, kedua-duanya mampu keluar dari suatu lingkaran masalah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita perlu berkaca bagaimana kita meletakkan suatu kecintaan kita kepada manusia dan juga kepada pencipta kita. Ketika dua-duanya dalam posisi yang seakan-akan kontradiktif, maka kita harus memilih. Dan pilihan itulah yang akan menentukan kualitas kita sebagai seorang manusia.
Kalau Ibrahim lebih mencintai kepada anaknya lalu kemudian dia menolak perintah Allah, maka habislah, tamatlah dia di dalam sejarah kehidupan manusia. Tapi ternyata pilihan dia adalah tetap istiqomah dengan apapun yang diberikan atau diperintahkan oleh Allah. Disinilah cinta Ibrahim kepada anaknya diuji bagaimana kualitas cinta dia. Karena setiap insan berhak untuk mencintai dan atau dicintai tanpa batasan primordial apapun. Tetapi karena itu merupakan suatu perasaan yang subjektif, maka kebenarannya kadang-kadang menjadi relatif. Tetapi ketika kita mengawali apa yang menjadi apa yang akan kita lakukan, maka kita jangan dulu menghakimi kebenarannya. Kita harus katakan bahwa cinta alami tumbuh tanpa rekayasa, apalagi sandiwara. Barang siapa yang mencintai atau dicintai tanpa kejujuran, sesungguhnya pada hakikatnya adalah sandiwara belaka. Nah, disinilah cinta mendapatkan makna yang sejatinya, atau cinta mendapatkan suatu makna yang sesungguhnya. Nah, di dalam kaitan dengan pengorbanan, maka pengorbanan terbesar adalah ketika kita mampu untuk mengendalikan diri sendiri, mengendalikan hawa nafsu yang kita miliki itu karena semata-mata kita tunduk dan patuh kepada apapun yang diputuskan oleh Allah, karena kita meyakini bahwa Allah tidak akan menelantarkan umatnya, tidak akan menyengsarakan umatnya, tetapi Allah akan selalu memberikan rahmatnya pada setiap keputusan yang diambil, asal kita betul-betul taat tanpa resep. Taat yang sungguh-sungguh taat. Sami'na wa ata'na. Itulah mungkin sebagai satu komentar bagaimana pengorbanan kita di dalam setiap aspek kehidupan yang itu harus kita jalani dalam kehidupan ini, dan bagaimana kita bisa memperlakukan secara adil apa yang kita cintai itu, baik diri kita sendiri, orang lain, makhluk lain, dan di atas semua itu adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih jazakallah khairan kasiran Pak Profesor Mastur Thaib atas tanggapannya ya, tambahannya ya, terkait dengan cinta tadi ya, Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya, kedalaman cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para kiai, para asatidz, alhamdulillah Pak Kiai Abdul Majid sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi Masya, wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga dimudahkan sampai akhir ya Pak Kiai. Nah, Baik, langsung saja saya persilakan Pak Kiai untuk menyampaikan materinya terkait dengan spirit kurban dari sisi ekologis. Kepada Pak Kiai Abdul Majid, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mohon maaf kepada para guru dan teman-teman bahwa ternyata memang hal-hal teknis bisa jadi menjadi hambatan dalam satu momen tertentu ya, seperti malam ini. Tentu tadi sudah banyak kita dapat ilmu, terutama dari Bapak narasumber kita, Pak Kiai Syekh Nur.
hal yang mungkin saya ingin masuk pada persoalan yang terkait dengan manusia itu terhadap manusia itu sebagai khalifah ya di muka bumi ini. Tentu saja ada yang menjadi tanggung jawab. Dalam Islam, manusia itu diberikan satu amanah untuk dia bukan hanya sebagai pelaku terhadap alam ini sendiri, tetapi manusia dibebankan untuk menjadi khalifah dan menjaga keseimbangan terhadap makhluk lainnya. Tentu saja makhluk lainnya yang dimaksud adalah alam sekitar. Alam sekitar itu adalah bisa jadi terkait dengan manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan lingkungan, dan seluruh yang terkait dengan alam itu sendiri. Oleh karena itu, ketika manusia yang punya agama, tentu saja Islam dalam hal ini adalah, maka ada satu kesadaran yang harus dipenuhi, yaitu kesadaran teologis, kesadaran ekologis, dan kesadaran sosiologis. Nah, ibadah kurban ini menghadirkan tiga kesadaran ini sekaligus. Tentang kesadaran teologis bahwa ini adalah satu ibadah kurban yang sifatnya berkelanjutan, dan itu ila yaumil qiyamah, itu satu instrumen pendekatan yang memang harus dilakukan oleh setiap mereka yang punya kemampuan untuk berkorban. Walaupun secara khusus korban di sini adalah pengorbanan sebuah menumpahkan darah, ya, yaitu berupa hewan, apakah itu sapi maupun kambing atau onta atau kerbau dan lain. Tentu ini adalah ibadah maksusah yang sifatnya ta'abudi, tidak bisa kita ganti dengan yang lain. Artinya dulu ada semacam pemikiran bahwa ibadah kurban kalau sudah orang tidak perlu lagi makan daging misalnya, maka sudah tidak perlu lagi ada korban berupa hewan seperti sapi dan kambing. Tentu ini adalah pendapat yang menurut saya pada posisi melihat bahwa ibadah kurban itu bukan sesuatu yang ta'abudi, ya. Tapi bagi saya ibadah kurban itu adalah ta'abudi yang harus memang yang dikurbankan itu adalah binatang sesuai dengan tuntunan syariat, dan itu bisa diberikan kepada orang-orang yang berhak. Jadi pertama, kesadaran teologis ini adalah satu keimanan bahwa ibadah ini memang perkara ta'abudi, bukan sesuatu yang harus dirasionalisasikan. Yang kedua, kesadaran sosiologis dulu. Kesadaran sosiologis ini sebetulnya menempatkan manusia bahwa apa yang dilakukan itu adalah semacam satu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yang memang
bertujuan adalah soal bagaimana dia punya kepedulian terhadap manusia dan keadilan sosial. Nah, tentu ini adalah bagian terpenting dari kesadaran sosiologis. Di samping yang lainnya adalah solidaritas dan memupuk kebersamaan pada manusia. Yang ketiga adalah kesadaran ekologis. Nah, ini penting bahwa hari ini kita berkorban itu bukan hanya sekedar menumpahkan darah kemudian tanpa melihat atau bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Beberapa komunitas itu sudah melakukan edukasi terhadap mereka yang punya kepedulian terhadap pelestarian lingkungan atau yang disebut dengan green korban, bahwa berkorban itu mesti ya, pertama dia menjaga pelestarian lingkungan, yang kedua dia mesti punya semacam bahwa korban yang dia lakukan sudah bersifat misalnya harus kembali ke limbah yang tidak merusak lingkungan itu sendiri. Atau kalau kita sebutkan misalnya praktek green korban itu pertama kurban tanpa plastik, kemudian pengolahan limbah terhadap kotoran, ya, halo, terhadap kotoran, halo, Ya, halo Ya. Bapak. Jelas Ya. suaranya, Pak. Jelas ya. Terhadap kotoran, ya tentu ini mesti betul-betul diberdayakan sehingga nanti korban itu tidak mendatangkan malah penyakit dan lain sebagainya. Kemudian juga kurban pemberdayaan kepada warga yang kita sebut dengan istilah agroekologi. Nah, ini penting nih bahwa kita memberdayakan penduduk lokal untuk menernak sapi lokal. Jangan sapi impor. Sebab kalau sapi lokal, maka pakan yang dimakannya pun itu tidak terlalu berkait dengan yang banyak sintetisnya itu. Pakan-pakannya. Ini kan bisa menghadirkan limbah yang sangat tidak baik bagi lingkungan. Nah, tentu memang ini mesti dilakukan terus secara edukatif, ya. Terutama memang diberdayakan nih kepada penduduk atau lingkungan kita misalnya, ya, memberikan bantuan atau semacam saham, ya, bersama-sama untuk memberdayakan petani lokal, terutama ternak sapi itu sendiri, yang disebut dengan agroekologi. Kemudian satu lagi program yang disebut agroforestry, di mana peternak itu kalau sudah misalnya memotong hewan kurban atau menjual hewan kurban, maka setiap 1 ekor dia harus menanam pohon di lingkungan ternaknya itu sendiri agar terjadi ya forestasi terhadap lingkungannya. Nah, ini yang terus dilakukan oleh komunitas-komunitas supaya terjadi keseimbangan terhadap ya atau melakukan penanaman pohon ya di area peternakan itu. Jadi ini
adalah yang menurut saya bahwa kesadaran ekologis ini penting. Korban yang kita lakukan itu betul-betul juga tidak menghadirkan ya limbah-limbah yang justru berbahaya. Ya artinya dia darahnya harus dikubur di lubang kedalaman 1 meter. Kemudian juga ketika mencuci kotoran, kotorannya juga dimasukkan untuk bisa dijadikan kompos nantinya. Kemudian juga tulang-tulangnya itu jangan sampai tulangnya dibuang ke sungai atau mencuci kotorannya itu di sungai. Nah, tentu ini memang fakta empirisnya itu banyak terjadi, ya, terutama di kampung-kampung ketika melakukan pemotongan hewan itu untuk mencuci jeroannya itu ya ke sungai atau ke danau-danau ya di perumahan. Nah, ini memang banyak terjadi. Nah, tentu ini tugas ya kita Dewan Dakwah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar kita bahwa di dalam berkorban mesti harus ramah lingkungan, terutama untuk membungkus daging itu mesti sudah harus dikonversi beralih dari plastik ke besek dari bambu, sehingga ini akan menghadirkan satu fenomena yang ya istilahnya ramah lingkungan itu sendiri. Saya rasa ini penjelasan saya hanya sekitar bagaimana sih tanggung jawab kita selaku manusia sebagai khalifah di bumi ini melestarikan keseimbangan alam ini dari ibadah ya ritual ibadah kurban yang bersifat ya tentu saja keimanan, kesadaran teologis itu, tapi juga secara bersamaan kita memiliki kesadaran ekologis yang tinggi sehingga terjadi keseimbangan terhadap alam ini dan sekaligus kita menjaga alam ini tidak sampai terjadi hal-hal yang bisa ada dampak kerusakan dari perilaku ibadah ritual kurban itu sendiri. Oleh karena itu tugas kita bersama dari Dewan Dakwah untuk yang mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat ya, kepada umat Islam bahwa mari dimulai berkorban atau melakukan pemotongan hewan kurban secara Islami tapi juga sangat ramah terhadap lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Pak Kiai Abdul Majid atas pemaparannya terkait dengan kurban tadi ya dari 3 sisi ya Pak Kiai, dari tanggung jawab sosiologis, ekologis, dan juga teologis. Di mana tadi disinggung oleh Pak Kiai adalah kita berkurban tapi juga ramah lingkungan. Tapi bisa bisa jadi nanti mungkin ya Pak Kiai untuk tahun ini tidak menggunakan plastik ya, karena kan di ranah rumah tangga itu harga plastik udah mahal nih Pak Kiai ya. Tapi eh, ya nggak tahu ya gitu ya Pak Kiai. Kalau memang tadi saya sih setuju ya Pak Kiai kalau misalnya pakai besek gitu ya. Asal ya kalau harganya lebih affordable ya mungkin beralih ke situ Pak Kiai ya. Mengingatkan harga plastik ini udah mahal nih Pak Kiai. Kita belanja aja udah dikurangi nih plastiknya gitu ya, bawa Ya. apa namanya, bawa tote bag dari rumah gitu ya, seperti itu. Jadi pesan dari pakai tadi adalah kita menghadirkan kurban yang juga ramah terhadap lingkungan ini ya, Masya Allah, dan lebih menyayangi bumi juga gitu mungkin ya Pak Kiai ya. Masya Allah, Tentunya. jazakallah khair Pak Kiai. Baik, para hadirin peserta Dewan Dakwah Islamnya Indonesia, eh, ada yang ingin kita langsung masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab saja ya, karena waktunya masih ada sih sebenarnya 30 menit ya, sekitar 30 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan
pendapatnya ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemateri kita tadi terkait dengan spirit kurban dan dari sisi ekologis ya. Dipersilakan boleh raise hand atau mungkin langsung buka mikrofonnya seperti itu atau melalui kolom chat dipersilakan gitu ya. Melalui kolom chat atau melalui langsung buka mikrofonnya ya terkait dengan spirit kurban dan keadilan ekologis. Ya, baik bagaimana? Ada di antara para asatidz, para kiai yang ingin menyampaikan opininya atau pendapatnya? Oke, baik. Mungkin kalau belum ada, saya coba ingin bertanya satu hal ya kepada Pak Kiai Abdul Majid terkait dengan ini mungkin Pak Kiai yang belum dibahas tadi masalah distribusi gitu, distribusi apa kurban ya, karena Iya. secara praktiknya gitu Pak Kiai terkadang kalau pernah sih tapi tidak mungkin tidak sering ya distribusi daging itu masih menumpuk di wilayah tertentu gitu. Nah, karena kan gini ya, kalau memang memang untuk satu wilayah mungkin ada yang dia itu berkurban, tapi kan di karena mungkin warganya itu banyak gitu ya. Jadi wilayah ini dulu. Jadi istilahnya itu kan dibagi ya, mungkin tahun depan wilayah ini, tahun depan lagi wilayah ini gitu ya. Nah, hanya saja selama mungkin berjalan sampai berapa tahun ya, hampir 10 tahunan itu bisa jadi, tapi keadilan distribusi ini belum ada Pak Kiai. Nah, kira-kira untuk distribusi terkait dengan kurban ini ya, supaya tadi kan menyentuh kelompok yang membutuhkan gitu ya. Jadi kan ini bisa masuk ke kesadaran tadi ya. Nah, itu gimana nih tanggapan dari Pak Kiai sendiri terkait dengan distribusi sedikit mungkin bisa disinggung. Silakan Pak Kiai Abdul Majid. Tentu memang ada semacam pemetaan terhadap para mustahikin ya, terhadap pendistribusian hewan kurban. Memang hewan kurban itu kan sesuatu yang diberikan kepada lingkungan sekitar masjid, ya, artinya di tempat korban itu sendiri juga diberikan kepada orang yang berkorban. Nah, itu kesadaran itu masih terjadi di kita. Juga karena itu panitia kurban itu harus betul-betul bisa melakukan pendataan kepada mereka yang betul-betul mustahikinnya. Kalau misalnya di wilayah itu mustahik memang banyak, tentu dia lebih kepada lingkungan yang disebut dengan lingkungan masjid. Artinya memang di situ mustahik banyak, jadi dia nggak perlu keluar. Kecuali misalnya hewan kurban itu berlimpah, maka ketika mustahik di situ sudah terpenuhi, dia harus memindahkan atau membagikan yang masih tersisa dari hewan kurban itu ke wilayah lain, ya, wilayah lain. Itu banyak terjadi tuh. Misalnya di Tambun Magih ya. Tambun Magih itu cuma 2 RT. Tambun Magih itu di Buni Bakti. Ini terjadi yang berkorban dari 2 RT itu sampai 5 ekor sapi. Artinya dari 5 ekor sapi untuk 2 RT itu kan hampir terpenuhi. Mustahiknya terlalu banyak, akhirnya dia berikan itu ke kampung lain yang di situ mustahiknya juga banyak. Nah, itu terjadi dan itu memang dilakukan tentu oleh panitia yang betul-betul dia melakukan mapping terhadap mustahikin, jumlah mustahikin ketika jadi di kita ini kan tidak selalu setiap tahun, kecuali di beberapa titik daerah yang mapan ya. Nah, kalau seperti daerah yang memang banyak orang berkurban, tapi kemudian di situ banyak orang-orang yang
ya ya istilahnya sesungguhnya kalau kita ingin ke mustahik ya, tentu mereka yang memang jarang sekali makan daging kan. Nah, ini kan juga bagian dari pemetaan yang dilakukan oleh panitia. Dan saya rasa memang distribusi keadilan itu penting. Jadi panitia harus jeli betul untuk melakukan pemetaan para mustahiknya. Sehingga kalau misalnya dia berlimpah, dia bisa merelokasi ke tempat lain. Dia pindahkan sebagian dari hewan kurban yang mesti dibagikan ke daerah-daerah lain. Ya, tentu ini akan lebih terdistribusikan kepada para mereka yang betul-betul memang berhak ya. Walaupun memang siapapun hewan kurban, orang kaya, orang miskin, ya diberikan. Ya, tidak ada pembedaan sesungguhnya ya. Jadi mereka diberikan baik yang kaya maupun yang miskin pada hari itu untuk menikmati hewan kurban yang diberikan, yang sudah dikorbankan. Saya rasa itu barangkali nanti ada tambahan dari guru-guru, silakan. Baik, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Baik para asatidz, para kiai yang dirahmati Allah yang hadir pada Madrasah Ilmu malam hari ini. Baik, kami persilakan kembali yang ingin memberikan tambahan. Mungkin Bapak Amiruddin sudah siap nampaknya gitu. Silakan Bapak, mungkin bisa di unmute untuk menyampaikan pendapatnya ya atau opininya begitu terkait tema yang kita bahas tentang kurban ya malam hari ini. Bagaimana? Mohon izin Pak Amiruddin. Ya, boleh ada yang ingin disampaikan mungkin? Ya, belum terdengar suaranya Pak. Kendala sinyal ya begitu. Atau Pak Profesor Mastur? Itu ada Ustadz Khairan itu. Ada Ustadz Khairan. Ustadz Khairan. Oh, oke, boleh Ya, Ustadz dari Khairan. Pekalongan. Masya Allah. Mohon izin Hmm. kepada Pak Kiai, Pak Ustadz Khairan. Bisa mendengar suara kami, Bapak? Ya, saya buka dulu. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ikut Zoom ini niatnya sebenarnya mau ngaji itu. Mendengar apa uraian-uraian dari para kiai, para ustadz. Tetapi karena disenggol Prof. Mastur jadi ya saya tidak bisa ngelak ini. Jadi saya hanya mau bertanya karena kan saya terpukul tadi dengan kajian terus terang aja tanpa mengesampingkan kajian-kajian yang lain, tapi pendekatan bahasa yang disampaikan oleh Ceng Nur tadi bagi saya satu hal yang menarik karena saya cukup terhanyut tadi di situ karena itu jarang ya, jarang dengan perkataan itu. Memang kelebihan beliau itu diantaranya yang saya ketahui. Jadi bagaimana sebuah bahasa sebagai simbol, dipandang sebagai rumah yang menjelaskan tidak saja makna siapa yang ada di dalam, tetapi menjelaskan sebuah sejarah dan akses, kemudian makna spiritual dan seterusnya itu ternyata dengan satu kata atau satu bahasa sebagai simbol, sebagai rumah yang menampung semua dimensi, bahkan tidak cuma objek tertentu atau subjek tertentu, tapi dimensi. Artinya kan berlapis-lapis di situ. Itu saya kira menarik dan jarang dikupas orang, tapi karena ini kaitannya dengan korban, saya mencoba menangkap satu makna yang saya kira saya ngomong ini bermaksud mau minta konfirmasi dengan yang dimaksud oleh Ceng Nur tadi.
Jadi kalau dari penjelasan tadi saya menangkap satu sisi saja, selain yang lain-lain itu saya kesampingkan dulu. Satu sisi yaitu bahwa dimensi ruang waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan itu seperti lingkaran kausalitas sebab akibat, ya kan? Jadi dari pernyataan aku adalah anak dari dua orang yang jadi korban, nah itu kan, itu artinya kesadaran masa kekinian yang mengingat masa lalu sebagai suatu akibat. Kenyataan eksistensi hari ini adalah akibat dari sebuah sejarah masa lalu. Nah, dengan demikian eksistensi atau kenyataan pada hari ini adalah sebagai sebab juga menjadi sebab berikutnya. Nah, kalau sekiranya orang menyadari ini, mengetahui ini, dengan kesadaran lintas ruang dan waktu, nah, tentu akan menjadi berbeda pengertian pengorbanan, dalam arti pengorbanan itu seolah-olah suatu kehilangan sesuatu, ya, kesan bahasa sosiologi sekarang ini kan korban itu kan kehilangan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, sehingga tafsirnya itu sementara ini kan yang saya pahami kan korban dalam arti takorup, ya, korban takorup, kehilangan sesuatu, ya, untuk mendekatkan diri, yaitu korban adalah sebuah pengorbanan. Nah, kalau memang memang benar dalam satu sisi, artinya bahkan seluruh agama-agama, seluruh ajaran-ajaran tentang kebaikan, tentang keseimbangan alam, keseimbangan kehidupan, penciptaan alam semesta itu adalah mekanisme pengorbanan, adalah sebuah proses pengorbanan. Tidak ada, saya kira, satu agama-agama manapun yang tidak bicara tentang pengorbanan. Bahkan seluruh agama itu intinya adalah ajaran pengorbanan. Nah, itu penyembahan. Nah, ciri dari agama adalah sebuah mekanisme penyembahan. Penyembahan itu adalah dimensi atau sisi lain dari sebuah pengorbanan. Jadi tidak ada keyakinan tanpa suatu pengorbanan. Nah, tidak ada pengorbanan yang dapat dilaksanakan tanpa kesadaran untuk apa satu akibatnya nanti. Nah, kan itu rumusannya begitu. Jadi proses keyakinan adalah wujudnya adalah pengorbanan bagi apa yang dia yakini itu. Kalau keyakinannya kaitannya dengan ketuhanan teologis, dia berkorban untuk Tuhannya begitu. Nah, tapi ini dalam perspektif tadi kausalitas itu kan seperti telur dan anak ayam. Nah, telur itu pecah. Itu seolah-olah kalau disadari, ya, seolah-olah aku pecah. Ini demi lahirnya sang pitik, ya, pitik itu apa? Calon jago. Iya, ya. Nah, seolah-olah, ya. Tetapi kan kalau ini perspektifnya adalah ketaatan, ya tidak tahu akibatnya. Seperti Ismail, dia hanya dia meleburkan diri, kalau itu dalam pandangan cinta seperti yang dikupas Profesor Mastur tadi, karena cintanya pada Tuhan, karena cintanya pada orang tua, dan cintanya kepada suatu cita-cita. Kalau itu disadari, dia mampu melakukan apa saja demi cintanya, kan begitu. Nah, kalau cintanya kepada agamanya, ya demi cintanya itu. Lalu kausalitas itu semua adalah proses. Kalau dalam pandangan cinta, semua adalah proses hubungan cinta yang menyebabkan sang satunya berani hilang, berani lenyap, berani berkorban, berani tidak memiliki sesuatu untuk lahirnya sesuatu. Nah, begitu loh. Jadi misalnya dalam tasawuf itu kan, seperti yang pernah disampaikan itu kan, diri lenyap, baru kalau dalam pandangan umum kan wujud Tuhan itu kenal kepada Tuhan itu kan nanti setelah mati, begitulah. Tapi mati dalam arti maknawi, ya kapan saja mati. Kalau mati pada waktu itu, misalnya seperti ini ilustrasinya. Kalau kita pejem, maka kita tidak memandang sesuatu yang di depan mata kita.
yang terpandang adalah apa yang muncul pada saat kita pejam itu. Saat kita pejam itu muncul cahaya, ya tergantung bagaimana kita mempersepsi cahaya itu. Ketika cahaya itu dipandang sebagai cahaya Tuhan atau Nur Muhammad atau Nur Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim melihat cahaya-cahaya itu pada saat pandangan dia tentang materi ini lenyap. Ya. Ulupan wajabko wajurab uluman alaihafan wajurab bukadul jalali alikram ar-rahman itu kan ketika segala sesuatu lenyap, nah, maka muncullah wajah Tuhan yang jalal dan ikram. Nah, kalau ini disadari, nah hubungan kausalitas ini kan seolah-olah ini suatu gejala yang lumrah saja itu. Ceng Nur ini mau apa namanya konfirmasi. Nah, ini kaitannya dengan pandangan hubungannya dengan pandangan dari sisi keyakinan orang lain, yaitu keyakinan tetangga tentang hukum nitis apa itu ya. Setelah jadi kita adalah yang agama sebelah itu agama Buddha atau agama Hindu yang itu Pak Prof Masur itu tahu itu yang kita itu akibat itu apa sih? Lupa saya itu namanya Reinkarnasi. Reinkarnasi. Ya, reinkarnasi. Reinkarnasi. Jadi seperti reinkarnasi itu jadinya reinkarnasi ya, itu kan ada bagaimana kaitannya dengan itu, dan itu dalam Islam itu nanti. Karena itu kalau lihat tadi paparan tadi itu kan tidak terbatas zaman kita saja, tapi zaman dari artinya korban dalam arti itu, kesadaran korban dalam arti maknawi seperti itu kan, dalam arti kausalitas itu kan itu berlaku sejak zaman dulunya sampai sekarang sampai yang akan datang begitu. Nah, sehingga peristiwa ini sebenarnya peristiwa biasa saja, tetapi cuma orang tidak memahami, seolah-olah jadi ada yang menganggap istimewa atau yang menganggap beban, malahan atau menjadi dalam pandangan lain misalnya pengorbanan itu misalnya yang dikorbankan manusia misalnya kan ngeri sekali itu kan. Tetapi kalau melihatnya ini adalah siklus. Nah, siklus ini kan kaitannya dengan reinkarnasi itu. Nah, apakah ada irisan itu dalam kajian Ceng Nur tadi, atau sebenarnya maknanya berbeda dengan kita? Ada satu lagi, tapi lupa ya, lupa tadi ingatnya di depan. Mudah-mudahan ini bisa memancing untuk mendalami lebih lanjut, tapi menarik menghanyutkan saya kira tadi kajian dari Ceng Nur tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakallah khairan kasiran Pak Kiai Khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, mungkin mohon izin kepada Pak Kiai Ceng Nur ya untuk mungkin bisa menanggapi ya, sekaligus closing statement bisa Pak Ceng Nur. Karena kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kepada Pak Kiai Ceng Nur dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Khairan itu 1000% benar. Bukan 100 lagi, tapi 1000% sudah benar. Terus yang kedua, termasuk apakah ada hubungannya dengan tadi reinkarnasi, juga benar. Cuma nanti kita bisa bahas di sesi yang lain ya. Tapi yang saya katakan itu sudah berhubungan betul dari sisi bahasa dan di semuanya dengan reinkarnasi sudah betul. Bahkan kalau kita mungkin kalau sisi nanti mengkaji sisi yang lain lagi, bahwa Al-Quran ini bicara 99,9% bicara tentang, dalam kalau bahasa orang sebelah tadi itu bahasanya adalah reinkarnasi. Cuman kita tidak pakai bahasa itu. Karena alasannya adalah sederhana. Kan Islam ini datang, terusnya Al-Quran, menyempurnakan yang telah ada sebelumnya.
Maka bahasa Al-Quran kan wa anzalnal Qur'ana musaddiqan lima ma'akum. Kami turunkan Al-Quran untuk membenarkan terhadap apa-apa yang ada bersama kamu. Dalam konteks ini ya pasti kalaulah umat terdahulu sebelum Islam telah mengenal tadi yang sebelah bicara inkarnasi, Islam juga pasti mengenal, bahkan lebih sempurna lagi karena datang terakhir menyempurnakan. Cuma permasalahannya hal-hal begini memang dianggapnya sebagian tabu, sebagian karena tidak dipelajari juga tentang hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya. Dalam pandangan kami bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya pasti Al-Quran menyempurnakannya, termasuk bicara tentang kurban juga. Pasti dia akan lebih datang lagi menyempurnakan kurban itu apa? Menyempurnakan sebelumnya. Pertanyaan yang menarik itu tentang kurban itu, kan judulnya kurban itu pasti orang yang punya mampu, yang punya duit. Permasalahannya, alolah orang yang tidak mampu sampai dia meninggal juga tidak sampai pernah berkurban dan kita pahami hari ini, dia untuk mendapatkan nilai kurbannya di mana dia? Kalau itu satu pertanyaan selanjutnya, kalau ukurannya kurban tadi itu dengan menyembelih A, B, C, sebagaimana kita pahami, hanya orang-orang yang mampu saja yang dapat nilai kurban tersebut. Jadi kalau bahasanya mah hanya orang-orang yang punya uang aja. Sudah di dunia punya uang, nanti next di akhirat dapat pahalanya surga. Alangkah indahnya hidup orang-orang yang punya duit. Alangkah dalam keadaannya tersiksa orang-orang yang di dunia aja sudah tidak punya duit, tidak pernah makan daging. Di akhirat juga tidak akan makan daging lagi. Nah, itu kan perlu pemikiran, harus kita dikaji ulang benar-benar nggak begitu konsep itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi apa yang disampaikan oleh Mas Heron sudah benar, dan nanti kita mungkin sesi yang lain bicara tentang hal yang tadi bisa di sesi yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, apa yang bisa disampaikan tentang konteks pada bicara hari ini dari struktur bahasa. Kenapa kami selalu struktur bahasa? Artinya siapapun pakai kajian teori struktur bahasa akan sama hasilnya. Ya, jadi berarti bukan lagi bersifat subjektif karena ini sudah terbuka teorinya dan telah dipelajari. Siapapun yang belajar secara struktur bahasa pasti maknanya akan tidak jauh berbeda. Tapi ketika tidak dikaji secara struktur bahasa, maka akan keluar itu. Kalau sudah keluar daripada relnya. Tentu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih terkhusus kepada guru kita, Prof. Mastur, maupun Saudara Hero dan sebagainya yang ada di sini. Kepada Kiai Mazi juga terima kasih atas pemaparannya. Dan salam hormat semuanya dari kami dari Kampung Garut, yang kami berada di kampung. Salam hormat kepada semuanya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran sekali lagi kepada Kiai Cheng Nur atas pemaparan materinya pada malam hari ini, dan semoga apa yang disampaikan mendapatkan berkah dari Allah dan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat ya sebagai amal jariah untuk Kiai Cheng Nur. Baik, mohon izin sebagai penutup ya untuk closing statement saja ya para hadirin, para kiai yang dirahmati Allah. Kepada Pak Abdul Majid, masih bersama kami. Oh, alhamdulillah. Ya, Silakan Pak Kiai. ya tentu pendekatan saya adalah pendekatan fikih, tentu sangat legal formalistik, bahwa berkorban adalah bagian dari kesadaran teologis juga, bukan hanya kesadaran teologis, tapi juga memiliki kesadaran sosiologis, kepedulian, empati, dan nilai keadilan kepada mereka yang belum mampu. Juga kesadaran ekologis,
adalah bagian dari hal yang tak terpisahkan untuk menjaga keseimbangan terhadap pelestarian alam ini sendiri. Dan tentu kalau dikaitkan manusia tentu punya dinamika dan berlapis-lapis. Apapun yang menjadi pengorbanan setiap manusia itu tentu akan menjadi penilaian Allah yang Maha Adil. Apapun itu pengorbanannya, baik yang kaya maupun yang miskin, yang mampu, yang tidak mampu berkorban, semua itu punya nilai, punya perhitungan tersendiri di hadapan Allah, dan kita tidak masuk ke ranah itu. Saya rasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Singkat tapi penuh makna ya Pak Kiai, Masya Allah. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan kasiran kepada Pak Kiai Abdul Majid. Semoga sehat selalu, Bapak dimudahkan urusannya, dan apa yang disampaikan pada malam hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kepada seluruh Kiai yang hadir pada malam hari ini, Bapak Kiai Abdul Mazid, Pak Kiai Gus Arya, Pak Ustadz Khairon, Pak Profesor Masrur Tharip, kemudian ada Pak Kiai Deina, Pak Kiai Adi, Pak Kiai Deni Wahab, Pak Kiai Hamim, kemudian Pak Mirzak, dan terakhir Pak Kiai Zainal Abidin ya. Semoga yang masih stay, Alhamdulillah sampai akhir diskusi kita pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk para asatis, para kiai, semua yang hadir pada malam hari ini. Baik, mungkin demikian yang pembahasan kita terkait dengan spirit kurban dan spirit kurban dan keadilan ekologis ya. Malam hari ini kita membahas terkait dengan spirit kurban dan keadilan ekologis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Baik Pak Bun. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Semoga Allah meridhoi dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita semua ke dalam orang-orang yang tadi kalau kata Pak Kiai Majid ya, punya peran gitu, punya peran dakwah kepada umat nih Pak Kiai, Masya Allah. Baik, saya selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah, mohon ampun. Baik, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini, dan insya Allah nanti bakal ada pertemuan selanjutnya ya Pak Banu ya, di Ahad malam ya insya Allah ya. Masya Allah, ini luar biasa nih Pak Banu ya, semoga sehat selalu Pak Banu. Karena dalam tanda kutip tulang punggungnya Dewan Dakwah ini ya, yang sangat luar biasa ya di apa ya, dedikasinya begitu untuk dakwah, dan salah satu motivasi bagi kami ya mahasiswanya, Masya Allah. Baik, para kiai yang dirahmati Allah, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu alam bisawab. Mohon maaf lahir dan batin, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum